Gema sumpah yang diucapkan di hadapan gerbang surgawi yang baru masih bergema di surga ke-9, tetapi Chen Ping tak tega menikmati kemuliaan semua kaisar yang datang untuk memberi penghormatan, lah tahu bahwa sang pemakan jiwa bagaikan duri yang beracun, jika tidak disingkirkan maka lama-kelamaan akan menjadi ancaman besar, bahkan dapat membahayakan pondasi yang baru saja didirikannya. Setelah mempercayakan urusan Tianmen kepada orang lain dan meninggalkan beberapa naga untuk menjaga daerah tersebut, Chen Ping, bersama Lao Hei, Chen Biqing yang datang dari Yanluo Tianzong, dan lebih dari 300 naga paling elit, memulai perjalanan mereka ke Laut Darah Netherworld. Laut Darah Netherworld, yang terletak di ujung barat 9 surga, adalah salah satu medan pertempuran utama dalam pertempuran kuno antara dewa dan iblis. Tempat ini seakan menjadi luka di dunia, ruangnya sangat tidak stabil, dan energi negatif berupa kekacauan, pembunuhan, dan kebencian menyebar kemana-mana. Bahkan sebelum sampai, bau darah yang sangat menyengat dan perasaan dingin di tingkat spiritual sudah menyerang Anda. Melihat ke kejauhan, cakrawala tampak ditutupi oleh hamparan merah gelap yang tak berujung. Itu bukan matahari terbenam, tetapi lautan darah sungguhan yang terbentuk dari darah para dewa, iblis, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Air lautnya kental bagaikan sirup, dan yang bergulung-gulung bukanlah ombak, melainkan erangan roh-roh yang tersiksa, dan penuh dendam. Di atas lautan darah, awan merah tua yang mengancam menyelimuti daerah itu sepanjang tahun, dengan kilat menyambar melaluinya, warnanya merah darah yang menakutkan, mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Ruang di sini menjadi rapuh dan terdistorsi, dengan keretakan spasial hitam muncul entah dari mana seperti bekas luka dan kemudian menyembuhkan diri sendiri, melahap segalanya. Tanah di bawahnya hangus menghitam, dipenuhi kerangka-kerangka raksasa dan senjata-senjata yang hancur. Beberapa kerangka sebesar gunung, dan bahkan setelah ribuan tahun, mereka masih memancarkan tekanan yang dingin. Sialan, tempat terkutuk ini sungguh tidak menyenangkan. Si tua Hei menggelengkan kepala naga, tampaknya berusaha mengusir rasa dendam dingin yang menyelimuti jiwanya. Bahkan seekor naga dengan sifat berkulit keras dan berdaging tebal ini merasakan ketidaknyamanan secara naluriah. Chen Biqing dikelilingi aura naga biru, memurnikan udara kotor yang mendekat. Tatapan matanya yang dingin juga penuh kesungguhan, kebencian di sini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hukumnya kacau, yang menekan kekuatan kita sampai batas tertentu. Semua orang harus berhati-hati. Chen Ping mengangguk, lah bisa merasakan bahwa menyerap energi spiritual pun sulit di sini, dan udara dipenuhi dengan hawa nafsu darah yang semakin membara. Jika bukan karena kemampuannya menyerap energi jahat dan fondasinya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan penerbangan. Berdasarkan fragmen ingatan tetua tulang jahat dan petunjuk yang dikumpulkan kemudian, sarang pemakan jiwa seharusnya berada di jurang pemakaman jiwa, jauh di dalam laut darah. Terima kasih yang sudah setia di channel kami, RSN Official. Selamat menikmati ceritanya, sehat selalu, berkah selalu. Chen Ping memperluas indera keilahiannya, tetapi di tanah yang kacau ini, indera keilahiannya sangat terganggu, dan hanya dapat mencakup area seluas beberapa puluh mil. Mari kita mencari secara perlahan. Perhatikan area-area yang fluktuasi jiwanya tidak normal. Pasukan naga memperlambat langkahnya, seperti ular piton raksasa yang berhati-hati, melata di sepanjang tepian tanah terlarang kematian ini, sebelum dengan hati-hati menjelajah lebih dalam ke lautan darah. Saat memasuki wilayah udara di atas lautan darah, aura negatif yang intens meningkat beberapa kali lipat. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mencium aroma makhluk hidup, seperti hiu yang mencium darah, menyerbu keluar dari lautan darah, berubah menjadi garis-garis hantu merah tua, mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan menyerbu ke arah pasukan naga. Roh-roh pendendam ini tidak kuat secara individu, tetapi jumlah mereka begitu besar hingga hampir tak terbatas. Terlebih lagi, mereka tak kenal takut dan serangan mereka langsung menyasar jiwa-jiwa, membuat mereka cukup merepotkan. Sucikan merekal, Chen Ping memberi perintah. Chen Biqing mengambil inisiatif, ki naga azurenya berubah menjadi hujan cahaya biru yang memenuhi langit. Dimanapun cahaya itu jatuh, roh-roh pendendam meleleh seperti es dan salju, mengeluarkan jeritan memilukan sebelum berubah menjadi gumpalan asap hijau. Naga-naga lainnya pun memamerkan kemampuan unik mereka, melepaskan napas naga, guntur,
badai, es, segala macam mantra bawaan yang mekar di atas lautan darah, membersihkan aliran roh-roh pendendam yang tak ada habisnya. Chen Ping tidak bergerak, tetap waspada, mengerahkan seluruh indera ilahinya untuk mencari jejak yang mencurigakan. Mereka terbang di sepanjang lautan darah dan melihat banyak pemandangan aneh, pulau-pulau yang terbuat dari tumpukan tulang, ada mayat dewa raksasa yang tidak lengkap mengambang di lautan darah, ada pusaran merah darah yang terbentuk secara alami yang melahap segalanya. Bahkan ada beberapa monster laut berdarah mengerikan yang lahir dalam kondisi yang begitu keras. Kebanyakan dari mereka memilih untuk bersembunyi ketika merasakan aura naga yang kuat, tetapi beberapa monster bodoh mencoba menyerang dan dengan mudah dicabik-cabik oleh naga. Pencarian itu merupakan proses yang panjang, membosankan, dan berbahaya. Selama waktu ini, mereka menghadapi beberapa badai merah darah yang mengerikan, yang mengandung kekuatan spasial yang kacau dan dampak jiwa yang kuat. Jika Chen Ping tidak menstabilkan ruang dengan menara penekan iblis tepat waktu dan melindungi para naga dengan indera kedewaannya yang kuat, beberapa naga mungkin akan terluka atau bahkan binasa. Mereka juga tersandung ke alam ilusi, di mana racun jiwa yang tidak berwarna dan tidak berbau meresap ke udara, yang mampu menimbulkan ketakutan dan ilusi terdalam dalam makhluk hidup. Beberapa naga dengan kemauan lemah hampir menyerang satu sama lain, tetapi untungnya Chen Ping menggunakan asal ilusi untuk menghilangkan racun tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, mereka mencari selama 10 hari penuh di Laut Darah Netherworld yang luas dan tak terbatas, tetapi tetap tidak dapat menemukan lokasi pasti dari Burial Soul Abyss. Bahkan Chen Ping pun merasa semakin gelisah. Pelahap jiwa ini memang licik seperti rubah, menyembunyikan niatnya yang sebenarnya dengan sangat baik. Tuan Chen, pencarian ini bukanlah solusi. Lautan darah ini terlalu luas, dan juga membebani kita. Si tua Hei, yang agak gelisah, melepaskan semburan napas naga, membakar abis roh-roh pendendam di depannya hingga hancur. Chen Ping terdiam sesaat, sorot mata penuh tekad melintas, berhenti, melayang di atas lautan darah, dan menara penekan iblis perlahan muncul di telapak tangannya. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka kita akan memaksanya keluar. Dia mengaktifkan menara penekan iblis, dan menara itu memancarkan cahaya lembut namun luar biasa luas. Sebuah kekuatan yang menarik dan menekan jiwa-jiwa dewa, terutama jiwa-jiwa dewa jahat, menyebar ke segala arah seperti riak dari pusat menara. Sebagai musuh bebuyutan jiwa, menara penekan iblis bagaikan mercusuar di tengah kegelapan Laut Darah Netherworld, tempat roh-roh pendendam bertebaran. Menara ini pasti memiliki kepekaan dan daya tarik khusus bagi jiwa-jiwa sisa setingkat pemakan jiwa. Benar saja, kurang dari waktu sebatang dupa telah berlalu sejak menara penindas iblis melepaskan kekuatan penuhnya, berdengung. Sekitar 1000 mil jauhnya dari mereka, lautan darah tiba-tiba mulai mendidih hebat, dan pusaran besar tanpa dasar perlahan terbentuk. Di tengah pusaran itu, fluktuasi jiwa yang mengerikan, jahat, dan sangat kuat namun agak halus perlahan-lahan terbangun, seperti binatang purba yang tertidur. Chen Ping sangat akrab dengan fluktuasi jiwa itu, tak lain adalah Soul Devourer. Ketemu, kilatan cahaya melintas di mata Chen Ping, menyingkirkan menara penekan iblis dan memimpin pasukan klan naga untuk bergegas menuju pusaran. 1000 mil dapat ditempuh dalam sekejap. Pusaran itu sangat besar, diameternya ratusan mil, dan darah yang berputar seperti pintu masuk neraka, memancarkan kekuatan hisap yang dingin. Di tengah pusaran itu, tidak ada kegelapan total, melainkan cahaya redup dan menakutkan yang memancar darinya, seolah-olah ada surga tersembunyi. Jurang jiwa, sepertinya ini tempatnya. Chen Ping dapat merasakan adanya penghalang spasial independen di bawah pusaran tersebut. Ayo, turun. Dengan keterampilan dan keberaniannya yang luar biasa, memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu langsung ke pusat pusaran. Lao Hei, Chen Biking, dan naga lainnya mengikuti dari belakang. Setelah melewati penghalang darah yang kental dan membran spasial yang kuat, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapanku. Ini bukanlah jurang gelap seperti yang mungkin dibayangkan, tetapi ruang bawah tanah yang luas, kosong, dan menakutkan. Langit berwarna merah tua, seperti darah beku, tanpa matahari, bulan, atau bintang, hanya cahaya redup yang datang entah dari mana. Bumi gelap gulita, ditutupi segala macam batu bergerigi dan bentuknya aneh, dan udara dipenuhi bau darah serta kebencian jiwa yang 10 kali lebih kuat daripada di luar.
Tepat di tengah-tengah ruangan itu berdiri singgasana raksasa yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang duduk anggun di singgasana. Sosok itu bukanlah entitas fisik, melainkan terdiri dari bayangan-bayangan yang sangat padat dan kebencian. Tubuhnya dilalap api jiwa hitam samar, wajahnya kabur, hanya matanya, seperti dua kilatan hijau menakutkan, terbakar dengan kebencian tak berujung, keserakahan, dan semacam ketidakpedulian kuno. Itulah sisa jiwa sang pemakan jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi yang muncul di sekte jahat surgawi sebelumnya, tubuh jiwa ini lebih dari 100 kali lebih kuat. Meskipun masih mungkin untuk merasakan bahwa itu belum dalam keadaan lengkap, tekanan jiwa yang dipancarkannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, memberikan tekanan besar pada pasukan naga yang baru saja memasuki area tersebut. Hehehe, Chen Ping, kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku bahkan sebelum aku datang mencarimu. Sang pemakan jiwa mengeluarkan tawa yang menusuk dan menyeramkan yang menggema di seluruh Burial Abyss, membangkitkan kebencian di sekitarnya. Mereka bahkan membawa begitu banyak ular sebagai barang pemakaman, betapa baiknya merekal Chen Ping melayang di udara, menghadap sang pemakan jiwa di singgasana tengkorak. Tidak ada rasa takut di wajahnya, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri yang hampir mengejek. Anjing tua, kau menemukan sarang ini di tempat yang sangat terpencil, seperti tikus di selokan. Pencarianmu sungguh melelahkan bagiku. Chen Ping berbicara, nadanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Apa? Terakhir kali kau lari seperti anjing liar, bersembunyi di bawah lautan darah ini sambil menjilati lukamu. Sekarang bekas lukanya belum sembuh, kau sudah melupakan rasa sakitnya dan menggonggong lagi. Api jiwa hijau mengerikan milik sang pemakan jiwa berkedip-kedip dengan hebat, jelas-jelas murka oleh hinaan tak sopan dari Chen Ping. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah monster tua yang berpikiran dalam, dan dia mencibir, bocah berlidah tajam. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau berhasil menaklukkan menara penindas iblis dan monster-monster ini dengan sedikit keberuntungan. Di mataku, kau tetap saja tak lebih dari semut yang sedikit lebih kuat. Semut. Chen Ping tertawa, tawa yang sangat arogan. Kau salah paham, anjing tua. Lihat keadaanmu sekarang, bukan manusia atau hantu, kau bahkan tak punya tubuh fisik lagi, hanya secuil jiwa yang bersembunyi di tempat terkutuk ini, nyaris tak bisa bertahan hidup. Aku kasihan padamu. Dia menunjuk ke arah pasukan naga di belakangnya, lalu ke dirinya sendiri, lihatlah aku, muda, dengan tubuh yang sempurna, kultivasi tanpa batas, prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandoku, dan aku baru saja menyatukan 9 surgal, dan kau. Apa yang kau punya? Selain rencana licikmu dan kemampuan menusuk orang dari belakang secara diam-diam, apalagi yang kau punya? Oh, ya, masih berani-beraninya kau menyebut dirimu Celestial Venerable. Kurasa kau lebih seperti Celestial Squad, menghabiskan seluruh waktumu berjongkok di parit bau ini dan berjamur. Anda marah, tubuh jiwa sang pemakan jiwa beriak, dan kebencian di sekitarnya mulai merajalela. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Apa maksudmu, kamu? Chen Ping tidak memberinya kesempatan untuk membantah, dan berbicara dengan sangat cepat, seperti senapan mesin, memanggilmu anjing tua itu terlalu baik. Bahkan seekor anjing pun tahu untuk setia dan melindungi tuannya. Bagaimana denganmu? Selain pengkhianatan, melahap, dan merencanakan di belakang layar, apalagi yang dapat Anda lakukan? Oh, aku lupa, kamu bisa lari lebih cepat dari siapapun terakhir kali di lembah Void Rift, dan kali ini di sekte jahat surgawi. Caramu kabur itu sangat terlatih sampai-sampai bikin hati merinding. Mau aku ajarkan beberapa teknik kabur yang lebih elegan? Biar kamu nggak kelihatan menyedihkan lagi kalau dikejar-kejar kayak anjing liar. Puff, si tua hitam di belakangnya tak kuasa menahan tawa. Meskilah segera menahannya, gemetar tubuh naganya menunjukkan bahwa ia kesulitan menahan diri. Naga-naga lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka, ingin tertawa tetapi tidak berani. Dasar bocah nakal, kau minta mati. Sang pemakan jiwa benar-benar menembus pertahanannya. Api jiwa hijau hantunya langsung berubah menjadi merah darah, dan tekanan jiwa yang mengerikan meletus bagai letusan gunung berapi. Seluruh Burial Soul Abyss bergetar hebat di bawah amarahnya. Aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya dengan api iblis 9 Netherworld selama 10.000 tahun.
Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Cek, mulai tidak sabar. Kau sudah terburu-buru. Aku bahkan belum mulai menunjukkan keahlianku. Dengan kelicikanmu yang terbatas, pantas saja kau masih jadi rubah tua yang mencurigakan setelah bertahun-tahun. Kurasa kau sebaiknya tidak menyebut dirimu pemakan jiwa lagi. Bagaimana kalau Tuan Kecil atau Tuan Kecil berpikiran? Itu lebih cocok dengan kepribadianmu. Chen Ping menepuk dadanya, tampak heroik. Ayo, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas, kakek ini berdiri di sini hari ini. Bukankah kau ingin mengambil jiwaku? Bukankah kau ingin membakarku? Ayol aku, kakekmu, akan menggunakan kultivasi manusia abadi tingkat 6-ku untuk menghadapi sisa jiwa monster kuno ini yang telah hidup entah berapa tahun. Aku bahkan bisa mengatasinya dengan satu tangan. Kalau kau gentar sedikit saja, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi namamu. Pernyataan Chen Ping yang sangat percaya diri, bahkan arogan, tidak hanya membuat Soul Devourer murka hingga membuat 3 dewa mayatnya melonjak marah, tetapi bahkan naga-naga di belakangnya saling bertukar pandang dengan bingung. Tuan Chen, bukankah dia terlalu percaya diri? Lawan kita, bagaimanapun juga, adalah monster kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Murka, sang pemakan jiwa tertawa, suaranya bagaikan teriakan burung hantu yang mengerikan. Baiklah. Baik, karena kau sangat menginginkan kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang aku sekaligus. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya bagi seorang yang mulia surgawi untuk tidak dihina. Dia telah memutuskan untuk menyiksa Chen Ping sampai mati menggunakan metode paling kejam untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata kepada si tua hitam yang bersemangat dan naga-naga lain di belakangnya, jangan bergerak, tetaplah di pinggir dan awasi. Aku bisa menangani anjing tua ompong ini sendirian. La mematahkan lehernya, dan pedang pembunuh naga melompat ke tangannya, ujungnya mengarah langsung ke sang pemakan jiwa. Ia memberi isyarat dengan jarinya, anjing tua, kemarilah dan matilah. Pada saat ini, Chen Ping merasa momentumnya tak terhentikan dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan di dalam dirinya melonjak, seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang-bintang dengan satu pukulan. Dia sangat yakin bahwa dengan penggabungan berbagai hukumnya, peningkatan kekuatan abadi yang kacau, dan banyak kartu trufnya, menantang jiwa sisa yang melampaui levelnya akan menjadi hal yang mudah. Bocah sombong dan bodoh, akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya kekuatan seorang Celestial Venerable. Karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, sang pemakan jiwa mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan tahta tengkorak hancur. Jiwa yang telah mengeras itu langsung berubah menjadi arus gelap yang membentang melintasi langit dan bumi, membawa kekuatan jiwa mengerikan yang melahap segalanya, juga kebencian tak berujung yang telah dibangkitkan oleh seluruh burial abis, menyapu ke arah Chen Ping. Bagus sekali. Domain pedang 5 elemen, aktifkan. Perlambat waktu distorsi ruang. Chen Ping mengeluarkan raungan panjang dan menyerang maju tanpa rasa takut. Domain pedang 5 warna langsung terbuka, dan hukum waktu dan ruang diaktifkan secara bersamaan, mencoba menarik Soul Devourer ke dalam ritmenya. Pertempuran hebat pun terjadi seketika. Awalnya, Chen Ping memang tampil mengagumkan. Cahaya pedangnya sangat tajam, menggabungkan berbagai hukum, dan dapat menyerang dari sudut yang luar biasa, memaksa aliran kekuatan jiwa sang pemakan jiwa untuk terus terbelah dan mengelak. Hukum waktu menyebabkan pergerakan Soul Devourer terkadang tersendat, sedangkan hukum ruang menciptakan berbagai penghalang terdistorsi untuk mengganggu serangannya. Hahaha, anjing tua, cuma itu yang kau punya. Sepertinya gelar Celestial Venerable-mu kebanyakan palsu. Chen Ping bertarung dengan keganasan yang semakin meningkat, tidak lupa mengejek yang lain saat dia melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan yang diresapi dengan niat pedang yang murni, hampir mengenai inti tubuh jiwa Soul Devouring Venerable. Sang pemakan jiwa menggerutu, tampaknya telah menderita kerugian kecil, dan api jiwanya berkedip-kedip. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Chen Ping. Namun, seiring berjalannya waktu, Chen Ping perlahan-lahan merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwa sang pemakan jiwa tampaknya tidak ada habisnya. Terlebih lagi, penguasaannya terhadap kekuatan jiwa mencapai tingkat yang tak tertandingi. Ketika cahaya pedang Chen Ping menebas jiwanya, hanya menyebabkan beberapa kerusakan kecil, yang kemudian segera terisi kembali oleh kebencian yang muncul dari area di sekitarnya.
Sedangkan untuk serangan yang menyasar jiwa, sang pemakan jiwa memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berarti, dan bahkan dapat melahap dan mengasimilasi. Sinyal yang lebih mengerikan adalah Soul Devourer memiliki pengalaman bertempur yang luar biasa kaya. Dia tampaknya mampu memprediksi setiap serangan yang akan dilancarkan Chen Ping, dan selalu berhasil menetralkannya dengan biaya minimal. Serangan baliknya, meski tampaknya sederhana, seringkali secara langsung menargetkan kelemahan halus dalam pengoperasian hukum Chen Ping, atau mengikis kelemahan dalam asal-usul jiwa sucinya, ledakan. Setelah bentrokan langsung, domain pedang 5 elemen Chen Ping bergetar hebat dan hampir hancur. La merasakan kekuatan jiwa yang sangat dingin dan korosif menembus pertahanan kekuatan abadinya, menyerbu langsung ke lautan kesadarannya, menyebabkan rasa sakit yang tajam di jiwanya. La terpaksa mundur ratusan kaki, wajahnya sedikit memucat. Bagaimana itu mungkin? Chen Ping terkejut. Kekuatan naga ilahinya ternyata tidak mampu menahan erosi kekuatan jiwa lawan yang sangat padat. Hehehe, nak, apa kamu takut sekarang? Sang pemakan jiwa tertawa puas dan menyeramkan. Hukummu memang mendalam, dan kekuatan abadimu sungguh aneh, tetapi di hadapan kekuatan absolut dan perbedaan alam, semua itu hanyalah tipuan belaka. Aku telah melahap lebih banyak jenius daripada yang pernah kau lihat. Chen Ping menggertakkan giginya dan, menolak mempercayainya, mengaktifkan menara penekan iblis sekali lagi. Menara penekan iblis, tekan jiwa. Pagoda itu terbang keluar, memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti sang pemakan jiwa. Secerca kekhawatiran terpancar di mata sang pemakan jiwa, tetapi lebih dari itu, keganasan. Jika itu menara penekan iblis dalam keadaan utuh, aku mungkin harus menghindari ujung tajamnya. Tapi sekarang, hancurkan untukku. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya yang sangat besar, mengubahnya menjadi cakar hantu hitam pekat yang menutupi langit, dan dengan kuat meraih tirai cahaya yang dipasang oleh menara penindas iblis. Desis desis desis. Penghalang cahaya itu bergesekan dengan keras dengan cakar-cakar hantu itu, menghasilkan suara gemeretak gigi. Cahaya menara penekan iblis berkedip-kedip, dan meskipun menahan tubuh jiwa, kekuatan jiwa penguasa pemakan jiwa terlalu kuat, dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk melawan. Percepatan waktu, tebas. Memanfaatkan kesempatan itu, Chen Ping menggunakan hukum waktu untuk mempercepat dirinya dan langsung muncul di sisi pemakan jiwa. Pedang pembunuh naga melancarkan serangan terkuatnya. Namun, sang pemakan jiwa seolah memiliki mata di belakang kepalanya. Jiwanya terpelintir pada sudut yang bertentangan dengan akal sehat, menghindari titik vital. Pada saat yang sama, duri jiwa yang sepadat jarum melesat diam-diam ke arah alis Chen Ping. Chen Ping merasa ngeri dan buru-buru menghindar, tetapi bahunya tetap terserempet. Seketika, rasa sakit yang menusuk-menusuk jiwanya, membuat separuh tubuhnya hampir mati rasa, seakan-akan ada bagian jiwanya yang terkoyak. Dengan baik, Chen Ping mengerang, keringat dingin membasahi dahinya. Kecepatan dan teknik yang diunggulkannya tampak kurang efektif saat melawan lawannya. Tuan Chen, melihat ini, Lao Hei dan Chen Biking sangat cemas dan ingin maju untuk membantu. Jangan bergerak. Chen Ping menggertakkan gigi dan berteriak, La masih memiliki harga diri dan tidak ingin bawahannya melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan trauma di jiwanya, kilatan kegilaan berkelebat di matanya. Anjing tua, terima jurus pamungkasku. Luo Agung, Golden Classic, Aura Tao. Dia berkomunikasi dengan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya, memanfaatkan jejak sajak Taois tertinggi, yang kemudian dia integrasikan ke dalam niat pedangnya sendiri. Ini salah satu kartu asnyal sejak kitab suci emas Luo Agung dibuka beberapa kali. Chen Ping juga mampu memanfaatkan kekuatannya. Akan tetapi, belum memungkinkan untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan Great Luo Golden Classic. Dengan satu serangan pedang, angin dan awan berubah warna seolah-olah suara penciptaan Tao bergema, cahaya pedang menjadi kuno dan luas, membawa sedikit penghakiman dan akhir, dan menebas ke arah pemakan jiwa. Serangan pedang ini menyebabkan sang pemakan jiwa menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Menarik, tapi belum cukup. Ribuan jiwa melahap surgal, sang pemakan jiwa meraung, dan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Burial Soul Abyss tampaknya mendengar perintah itu, dengan panik menyerbu ke dalam tubuh jiwanya, menyebabkan auranya melonjak seketika.
La berubah wujud menjadi bayangan iblis raksasa yang berdiri tegak dan mengagumkan, membuka rahangnya yang besar untuk melahap surga, dan benar-benar menggigit langsung cahaya pedang Chen Ping, yang mengandung hakikat Dao. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat menggema di tengah burial abis. Badai energi merobek angkasa, bumi retak, dan lautan darah menyembur keluar. Chen Ping merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang darinya, dan pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya, terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah yang dimuntahkannya membentuk garis merah menyilaukan di udara, terbanting keras ke bebatuan aneh di kejauhan, mematahkan banyak tulang dan menggeser organ-organ dalamnya. Jiwanya terasa seperti dipukul palu berat, dan pandangannya kabur. Bayangan iblis yang diubah oleh Soul Devourer juga menjadi sangat redup akibat serangan pedang itu, dan bahkan mengeluarkan erangan kesakitan, jelas menderita beberapa luka, tetapi jauh dari luka serius. Dia membentuk kembali wujud jiwanya, menatap Chen Ping yang sedang berjuang untuk bangkit dari kejauhan, tatapannya penuh ejekan dan kekejaman, ini serangan terkuatmu. Biasa saja, kau bahkan tidak pantas menggelikku. Chen Ping berlutut dengan satu kaki, menopang tubuhnya dengan pedangnya, terengah-engah, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan sedikit kebingungan, bagaimana caranya. Bahkan setelah menggunakan semua kartu asnya, termasuk esensi Tao dari kitab emas Luo Agung, dia masih belum bisa melukainya sampai ke akar-akarnya. Tidakkah kamu merasa sangat kuat? Bukankah seharusnya kita bisa menghancurkan anjing tua ini dengan jentikan tangan kita? Kenyataan pahit itu bagai seember air es, memadamkan rasa percaya diri dan kesombongannya yang sebelumnya membara, mulai meragukan hidupnya. Mungkinkah kemenangan gemilangnya sebelumnya di 9 surga hanya karena lawan-lawannya terlalu lemah? Ketika berhadapan dengan monster kuno yang benar-benar bertahan hidup sejak zaman kuno, kekuatan saya saat ini sama sekali tidak cukup. Terlebih lagi, sang pemakan jiwa belum sepenuhnya memadatkan tubuh fisiknya. Melihat wajah Chen Ping yang putus asa, sang pemakan jiwa menjadi semakin sombong. Nak, apa kau mengerti perbedaan di antara kita sekarang? Berlututlah dan mohon ampun, serahkan jiwamu dan menara penekan iblis, dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Chen Ping mengangkat kepalanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan meskipun masih ada keterkejutan di matanya, ada lebih banyak tekad yang kuat untuk melaju ke tepi jurang. Dia tahu bahwa kepahlawanan individu tidak akan berhasil. Memohon ampun, memohon pada pantat ibumu. Chen Ping tiba-tiba berdiri tegak dan meraung ke arah pasukan naga di belakangnya, yang sudah tak mampu menahan diri lagi, si hitam tua. Si hijau kecil, tunggu apa lagi? Serang, bunuh anjing tua ini. Duel 1 lawan 1 dan menyelamatkan muka hanyalah omong kosong dalam menghadapi hidup dan mati. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membunuh sang pemakan jiwa, raung. Saudara-saudara, bunuh bajingan tua ini. Balas dendam Tuan Chen. Hei tua telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan dialah orang pertama yang meraung dan menyerbu ke depan. Bentuk formasi pembunuh Dewa Naga segudangi, teriak Chen Biking sambil mengarahkan para naga untuk membentuk formasi. Ratusan naga melepaskan raungan yang menggetarkan bumi. Energi jahat mereka menyatu menjadi naga energi yang lebih besar dan lebih padat, menyerbu ke arah Soul Devourer dengan tekad untuk menghancurkan segalanya. Sebesar apapun semutnya, mereka tetaplah semut. Karena kalian sedang mencari kematian, aku akan mengusir kalian semua. Soul Devourer mendengus dingin. Menghadapi pasukan naga yang besar, tetap tak kenal takut. Jiwanya melonjak sekali lagi, memanfaatkan kekuatan seluruh burial Soul Abyss, dan beradu sengit dengan pasukan naga. Si tua hitam, yang tak dapat menahan diri lagi, adalah orang pertama yang mengeluarkan raungan yang menghancurkan kehampaan. Tubuh naga yang sangat besar, yang membawa energi mengerikan yang luar biasa, bagaikan gunung iblis hitam yang membara, menghantam langsung tubuh jiwa besar sang pemakan jiwa. Formasi pembunuh Dewa 10.000 Naga, aktifkan. Suara dingin Chen Biking membawa hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aura naga biru di sekelilingnya membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi pilar cahaya inti yang memandu formasi pertempuran. Ratusan naga bergerak sesuai perintah. Mereka tidak lagi bertarung sendiri-sendiri, melainkan terbang dan berputar-putar dalam lintasan yang sangat misterius. Raungan naga mereka bergema satu sama lain, dan energi naga yang dahsyat berkumpul dengan liar di seluruh formasi dalam sekejap,
wujud Dharma naga emas bercakar 5, beberapa kali lebih besar dari tubuh asli si tua hitam dan seluruhnya terdiri dari energi yang terkondensasi hingga ekstrim, terkondensasi dan terbentuk di atas Burial Soul Abyss. Wujud Dharma ini ditutupi sisik dan baju zirah, dan mata naganya bagaikan dua matahari yang menyala-nyala, memarikarkan tekanan mengerikan yang dapat membuat dunia kehilangan warnanya. Ini adalah formasi pertempuran kuno yang diwariskan melalui ras naga, mesin pembunuh yang mengumpulkan kekuatan semua naga menjadi satu. Mengaung, naga energi emas itu meraung seolah berasal dari zaman purba. Cakar naganya yang besar merobek ruang, membawa fluktuasi hukum yang dapat memusnahkan segalanya, dan dengan ganas menerkam sang pemakan jiwa kemanapun cakar naga itu lewat, ruang angkasa hancur bagaikan kaca yang rapuh, memperlihatkan turbulensi kehampaan gelap di belakangnya. Hanya tipuan, Panji 10.000 jiwa, muncullah. Menghadapi serangan gabungan yang cukup mengancam wujud asli Sang Mulia Surgawi, sang pemakan jiwa akhirnya mengabaikan sebagian penghinaannya, lah mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan sebuah panji jiwa yang besar, sehitam tinta, dengan jutaan jiwa yang terzalimi berjuang dan meratap di permukaannya, terbang keluar dari kedalaman jiwanya. Panji 10.000 jiwa semakin tinggi tertiup angin, seketika berubah menjadi ukuran 1000 kaki. Saat panji berkibar, roh-roh pendendam hitam dan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar bagai banjir yang meluap. Roh-roh pendendam ini lebih padat dan lebih ganas daripada yang ada di lautan darah. Mereka meraung dan berkumpul menjadi badai jiwa yang dahsyat, menghantam cakar raksasa naga energi dengan ganas. Ledakan 3, dua kekuatan yang mampu menghancurkan dunia bertabrakan dengan hebat. Abyss of Souls tampaknya telah menandai akhir zamani. Gelombang kejut energi yang mengerikan itu menyebar keluar dalam bentuk bola, seketika mengubah bebatuan bergerigi, yang lebih keras dari besi murni, menjadi debu, dan mengikis tanah gelap di bawahnya hingga puluhan kaki. Bahkan ruang angkasa itu sendiri menjadi sangat terdistorsi, dengan retakan spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan memusnahkan di mana-mana seperti kilat hitam. Naga energi emas itu meraung kesakitan. Cakar raksasanya, yang telah mengumpulkan kekuatan ratusan naga, telah terkikis dan aus lebih dari setengahnya dalam bentrokan dengan badai jiwa panji jiwa segudang. Semburan roh pendendam yang mengalir dari panji 10.000 jiwa juga dimurnikan dan diuapkan dalam jumlah besar oleh kekuatan yang murni yang terkandung dalam cakar naga. Bentrokan ini ternyata menjadi pertarungan yang ketat. Bagaimana ini mungkin? Chen Ping menyaksikan dari jauh, jantungnya bergetar karena terkejut, telah menyaksikan sendiri kekuatan formasi pembunuh Dewa Myriad Dragon, yang cukup untuk menghancurkan Dewa Surgawi kelas 5 dengan mudah. Namun, formasi itu dihalangi oleh Yang Mulia Pemakan Jiwa sendirian. Seberapa dalamkah fondasi monster tua ini? Jangan berhenti, terus serang, habisi dia. Setetes darah menetes dari sudut mulut Chen Biking, yang jelas menunjukkan bahwa memimpin formasi megah seperti itu sangat membebani dirinya, tetapi matanya tetap teguh saat dia dengan paksa mengaktifkan formasi itu. Naga emas itu meraung sekali lagi, ekornya yang besar bagaikan cambuk dewa kuno, mengaduk angin dan awan, dan menyerang sang pemakan jiwa dengan kekuatan yang mampu menghancurkan hukum alam. Pada saat yang sama, naga itu membuka mulutnya, dan napas naga emas yang menyala-nyala dengan diameter lebih dari 100 meter menyembur keluar seperti galaksi yang tercurah. Hehe, bagus sekali surga dan bumi yang melahap jiwa. Sang pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, dan panji jiwa segudang menari liar di bawah kendalinya. Lebih banyak roh pendendam muncul. Roh-roh ini tidak lagi menyerang tanpa berpikir, tetapi mulai bergabung dan menyatu, berubah dalam sekejap mata menjadi 9 naga roh pendendam yang ukurannya sama sekali tidak kalah dengan naga energi emas. 9 naga iblis ini sepenuhnya terbuat dari kebencian yang paling murni, dengan sisik dan cakar yang jelas. Api hijau hantu menyala di rongga mata mereka saat mereka meraung tanpa suara namun dengan kekuatan yang menusuk langsung ke jiwa, dan mereka dengan berani menghadapi naga energi emas itu. Dor, dor, dor. 10 makhluk besar terlibat dalam pertempuran paling primitif dan brutal di atas Burial Abyss. Cakar dan gigi saling mencabik, energi berbenturan, dan jiwa terkikis. Setiap benturan meletus dengan raungan yang menggetarkan bumi dan turbulensi energi yang mengerikan. Kekuatan yang murni dari klan naga dan kebencian yin yang ekstrim dari sang pemakan jiwa saling berbenturan dan memusnahkan,
mengubah ruang ini menjadi penggiling daging hukum. Si hitam tua tidak ikut serta dalam kekuatan gabungan formasi tersebut. Mengandalkan tubuh fisik dan naluri tempunya yang tak tertandingi, lah bagaikan pembunuh bayaran yang mengamuk, terus-menerus melancarkan serangan mendadak ke arah tubuh utama sang pemakan jiwa. Anjing tua, ambil ini dari cakar kakekmu yang hitam. Old Hei memanfaatkan kesempatan itu, dan dengan kelincahan yang tak sebanding dengan ukurannya, tubuh naga besarnya langsung muncul di belakang dan di samping jiwa Soul Devourer. Cahaya gelap mengembun pada cakar naga yang ditutupi sisik tebal, merobek kehampaan dan dengan ganas mencengkeram area inti jiwa. Dasar cacing bodoh. Sang pemakan jiwa mendengus dingin, bahkan tanpa menoleh. Dengan satu pikiran, perisal hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kekuatan jiwa langsung mengembun di sekitar tubuh jiwanya. Mendesis. Cakar si hitam tua menghantam perisai jiwa, menimbulkan suara gesekan yang melengking dan percikan api beterbangan di mana-mana. Perisai jiwa berfluktuasi hebat dan retakan muncul, tetapi tidak pecahi pada saat yang sama, kekuatan tolak jiwa yang mengerikan dan ganas menyebar ke atas sepanjang cakar naga, menyebabkan tubuh besar si tua hitam bergetar hebat dan mengeluarkan raungan menyakitkan. Lapisan tipis es hitam telah menutupi cakar naga itu, dan rasa sakit yang menyengat di tingkat jiwa membuat pergerakannya terhenti sesaat. Jiwa beku, si hitam tua terkejut sekaligus geram. Ini pertama kalinya ia menghadapi serangan yang mampu langsung menembus tubuhnya yang kuat dan melukai jiwanya. Minggir, dengan lambaian tangannya, sang pemakan jiwa langsung memunculkan tombak jiwa hitam sekeras benda fisik, membawa ketajaman yang dapat menembus apapun, dan melesat ke arah kepala si tua hitam. Si tua hitam ketakutan dan buru-buru memutar tubuh naganya untuk menghindar. Tombak jiwa menyerempet lehernya, mengambil sepetak besar sisik naga yang berkilauan dengan kilau metalik, meninggalkan luka dalam yang memperlihatkan tulang dan terus-menerus mengeluarkan asap hitam yang menggerogoti jiwanya. Si hitam tua, mata Chen Ping terbelalak ngeri saat menyaksikannya, lah menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwa dan raganya, berjuang untuk terbang. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan keadaan terus berlanjut seperti ini meskipun pasukan klan naga kuat, pemakan jiwa telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kini menguasai medan pertempuran. Kekuatan jiwanya hampir tak terbatas, dan metodenya tak terduga dan aneh. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan dikalahkan. Dia harus melakukan sesuatu. Menara penekan iblis. Hancurkan. Mengabaikan luka-lukanya, Chen Ping dengan panik menyalurkan kekuatan abadi yang kacau ke menara penekan iblis di telapak tangannya. Pagoda itu berputar cepat, mengembang sekali lagi, dasarnya memancarkan daya hisap dan cahaya pemurnian yang lebih kuat, mencoba mengganggu dan melemahkan kekuatan jiwa sang pemakan jiwa, sehingga menciptakan peluang bagi pasukan naga. Benda menyebalkan, hancurkan. Sang pemakan jiwa jelas sangat waspada terhadap menara penekan iblis. Ia mengalihkan sebagian pikirannya untuk mengendalikan panji jiwa segudang, yang kemudian menembakkan seberkas cahaya hitam pekat yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam, dan menghantam tubuh menara penekan iblis. Dentang, seperti bel besar yang dipukul, menara penekan iblis bergetar hebat, cahayanya meredup lebih dari setengahnya dalam sekejap, dan bahkan retakan kecil muncul di badan menara. Chen Ping terpukul keras, memuntahkan seteguk darah lagi. Koneksi spiritualnya rusak, dan ia hampir jatuh dari langit. Tuan Chen, Chen Biking berseru kaget, operasi formasi sedikit melambat. Momen kelemahan sesaat itu langsung dimanfaatkan oleh sang pemakan jiwa. Sekarang, kutukan pemakan jiwa 9 neter. Mata sang pemakan jiwa bersinar terang, memperlihatkan 9 naga iblis pendendam yang terkunci dalam pertempuran dengan naga energi emas. 3 di antara mereka tiba-tiba mengubah arah, mengabaikan serangan naga energi dan membiarkan cakar dan napas naga merobek luka besar di tubuh mereka. Mereka menyerbu ke arah inti avatar naga energi emas dengan cara yang merusak diri sendiri. Pusat formasi yang dibentuk oleh Chen Biking dan para tokoh klan naga besar lainnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa sejati sang pemakan jiwa meletus, dan tangannya membentuk segel mantra yang aneh dan rumit. Fluktuasi jiwa yang tak kasat mata dan tak berwujud, namun membawa kekuatan kutukan paling jahat, menyebar seperti riak di air, langsung menyelimuti 3 naga pendendam yang menyerang dan area target merekal. Tidak bagus.
Ubah formasi segera, ekspresi Chen Biking berubah drastis saat ia merasakan kekuatan kutukan yang langsung merasuki jiwanya, buru-buru mencoba mengubah formasinya. Namun sudah terlambat, meletus. Sang pemakan jiwa dengan dingin mengucapkan satu kata. Ledakan, ledakan, ledakan. Naga pendendam berkepala 3 itu menghancurkan dirinya sendiri begitu mendekati inti formasi. Energi mengerikan yang bercampur dengan dampak jiwa yang diperkuat oleh kutukan itu meledak seperti 3 matahari hitam di dalam formasi pertempuran naga. Engahel, Chen Biking, yang berada di garis depan, dan sekitar selusin naga yang lebih lemah di dekatnya, semuanya memuntahkan seteguk darah naga. Esensi jiwa yang terkandung di dalamnya langsung terkikis dan larut oleh kekuatan kutukan. Aura naga biru milik Chen Biking menghilang, wajahnya berubah pucat, dan dia jatuh dari udara, auranya sangat lemah. Avatar naga emas raksasa itu, setelah mengalami kerusakan parah pada mata inti arahnya, mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya yang besar seketika menjadi ilusi dan transparan sebelum runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Ratusan naga yang menjaga formasi itu terpukul keras dan jatuh dari langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Banyak naga yang sisiknya hancur dan tanduknya patah, dan luka mereka bervariasi tingkat keparahannya. Formasi pertempuran hancur dalam sekejap. Xiao Qing, Chen Ping ketakutan dan ingin bergegas menangkap Chen Biking, tetapi dia juga terluka parah dan gerakannya terlalu lambat. Hehehe, menyedihkan. Sang pemakan jiwa tertawa penuh kemenangan. Meskipun jiwanya agak meredup akibat ledakan sebelumnya, auranya tetap kuat. Tatapannya menyapu dengan kejam pasukan naga yang kalah, dan akhirnya tertuju pada Chen Ping yang sedang berjuang. Sekarang giliranmu, Junior. Akan kubiarkan kau menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana semua ketergantunganmu pada orang lain mengerang dan mati di depan matamu sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, panji 10.000 jiwa berkibar lagi, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seperti serigala lapar yang mencium bau darah, menerkam naga-naga yang terluka yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia sendiri berubah menjadi sosok hantu yang bengkok, membawa niat membunuh yang tak berujung, dan langsung menyerang Chen Ping. Dia ingin secara pribadi menghancurkan jiwa bocah nakal ini yang telah berulang kali memprovokasinya dan membuatnya terlihat bodoh. Lindungi Tuan Chen. Meskipun lukanya parah, Lao Hei meraung dan melangkah maju lagi, menggunakan tubuh besarnya untuk menghalangi jalan Chen Ping. Naga-naga lain yang masih bisa bergerak juga berjuang untuk terbang, mencoba membentuk garis pertahanan terakhir. Namun, tanpa dukungan formasi pertempuran, masing-masing naga tampak sangat rentan menghadapi Soul Devourer. Minggir, dengan lambaian tangannya, sang pemakan jiwa mengirimkan gelombang kejut jiwa. Beberapa naga yang menyerbu tersambar petir seakan-akan oleh palu raksasa tak terlihat, menjerit sambil terhempas mundur, cahaya jiwa mereka meredup, jelas tak tertolong. Si tua hitam mati-matian menyemburkan napas naga, namun napas itu dengan mudah dinetralkan oleh sang pemakan jiwa, yang menghantamkan tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan jiwa ke kepalanya. Ledakan, tengkorak si hitam tua yang luar biasa keras retak, dan ia menjerit pilu. Tubuh naganya yang besar jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan kawah yang dalam. Asap dan debu memenuhi udara, dan nasibnya tak diketahui. Si hitam tua, Chen Ping menyaksikan tanpa daya saat Lao Hei menderita luka parah saat melindunginya, dan rasa sakit yang menyayat hati serta amarah yang tak tertahankan hampir melahapnya. Dia membencinya, dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Aku benci kesombonganku sendiri. Kalau saja aku tidak terlalu percaya diri dan bersikeras untuk bertarung 1 lawan 1, kalau saja aku tidak meremehkan kekuatan mengerikan dari Soul Devourer, situasinya tidak akan jadi seperti ini. Perasaannya yang sebelumnya sangat kuat dan menakutkan telah berubah menjadi lelucon belaka ketika dihadapkan dengan kenyataan kejam saat ini. Selalu ada orang yang lebih mampu darimu, dan selalu ada sesuatu yang di luar pemahamanmu. Pada akhirnya, ia membayar harga yang mahal untuk masa muda dan kesombonganinya. Sosok hantu Soul Devourer sudah dekat, dan niat membunuhnya yang mengerikan hampir membekukan darah dan jiwa Chen Ping. Dia menatap wajah buram yang terbentuk oleh kebencian, pada api hijau pucat yang menyala dengan ejekan dan kekejaman, dan hatinya dipenuhi oleh kebencian dan keputusasaan. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Tidaki dia tidak bisa mati. Liu Sue masih menunggunya. Gerbang surgawi baru saja didirikan,
dan Ci Yun baru saja memulihkan tubuh fisiknya. Masih banyak yang harus dia lakukan. Didorong oleh naluri bertahan hidup dan keengganan terakhir, Chen Ping memeras sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya dan bahkan mulai membakar esensi jiwa sucinya yang telah rusak. Pedang pembunuh naga memancarkan getaran yang menyedihkan, dan pada bilahnya, 5 elemen cahaya, riak ruang waktu, dan bahkan jejak ritme Luo Dao Agung yang hampir tidak dapat dirasakan, secara paksa dipadatkan sekali lagi. Ini adalah serangannya yang terakhir dan paling gila. Dasar anjing tua pemakan jiwa, masuklah ke neraka bersamaku. Dengan mata merah dan penampilan seperti orang gila, Chen Ping, yang menghunus pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah penguasa pernakan jiwa yang berada tepat di depannya bagaikan ngengat yang tertarik pada api pukulan pengisap. Sang pemakan jiwa mencibir. Jauh di dalam jiwanya, sebuah titik kegelapan yang ekstrim mulai mengembun. Itu adalah inti dari kekuatan jiwa aslinya. Ia akan memusnahkan jiwa Chen Ping sepenuhnya dalam satu serangan. Bentrokan terakhir antara keduanya akan segera terjadi pada saat kritis ini mutasi dan generasi. Berdengung, seluruh Burial Abyss of Souls mulai bergetar hebat tanpa peringatan. Itu bukan getaran yang disebabkan oleh pertempuran, tetapi getaran yang lebih dalam yang berasal dari sumber ruang di atas langit merah gelap Burial Soul Abyss. Sebuah celah raksasa tiba-tiba terbuka, membentang di seluruh bidang pandang. Di balik celah itu, bukan lagi kehampaan yang gelap gulita, melainkan cahaya bintang yang tak berujung, menyilaukan, luas, dan megah. Pilar cahaya bintang yang murni dan suci, dipenuhi dengan pemurnian tertinggi dan napas kehidupan, jatuh seperti bima sakti dari surga. Mengabaikan jarak di angkasa, cahaya itu langsung menembus penghalang Burial Abyss dan bersinar dengan ketepatan yang tak tertandingi pada tubuh jiwa Soul Devourer yang hendak bertabrakan dengan Chen Ping. Ah, ini cahaya pernumian bintang. Bukan, saat dia dihantam pilar cahaya bintang, sang pemakan jiwa mengeluarkan teriakan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Jiwanya yang luar biasa kokoh, seolah berhadapan dengan musuh bebuyutannya, mulai mendidih, meleleh, dan menguap dengan dahsyat. Rasa sakit yang berasal dari sumber jiwanya sejuta kali lebih dahsyat daripada serangan fisik apapun. Perubahan mendadak ini tiba-tiba menghentikan serangan Chen Ping, yang sudah siap bertarung sampai mati, lah mendongak dengan takjub. Sambil menatap pilar cahaya bintang yang turun dari langit, memancarkan aura yang familiar namun aneh, dan pada Soul Devourer di dalamnya, melolong kesakitan saat jiwanya tampak menipis, pikirannya hampir kosong. Apa yang terjadi? Siapa ini? Apakah Anda turun tangan dan menyelamatkan mereka pada saat genting ini? Itu dia. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Tidak, mustahil. Suara sang pemakan jiwa dipenuhi dengan getaran putus asa, seakan-akan dia telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Chen Ping menatap tak percaya pada perubahan mendadak ini. Perasaan linglung karena hampir selamat membuatnya hampir tidak dapat berdiri. Meskipun terluka, ia menatap langit berbintang yang tak berujung di balik retakan. Di tengah cahaya bintang yang menyilaukan, sosok yang samar namun agung perlahan muncul. Sosok itu tampak tersusun dari cahaya bintang yang tak berujung, dengan hukum-hukum bintang yang luas mengalir di sekelilingnya. Wajahnya yang spesifik tidak jelas, tetapi memancarkan keagungan dan kesucian. Namun, hal itu menanamkan dalam diri semua makhluk hidup yang hadir, termasuk roh-roh pendendam yang mengamuk, rasa kagum dan ketidakberartian yang mendalam. Itu, Tuan Roh Api. Chen Ping terkejut. Dia merasakan aura itu tak lain dan tak bukan adalah aura dari Dewa Bintang Roh Api. Tak disangka, di saat genting ini, Raja Roh Api kembali melancarkan aksinya. Saat sosok cahaya bintang itu muncul, suara lembut namun agung seakan berasal dari balik langit, bergema di seluruh Burial Abyss. Pemakan jiwa, kau telah melanggar aturan surgawi, mencuri sumber jiwa, mengganggu ketertiban alam bawah, dan bahkan mencoba melahap orang terpilih yang ditakdirkan untuk malapetaka. Kejahatanmu pantas dihukum. Suaranya tenang, namun seperti penghakiman terakhir. Setiap kata mengandung kekuatan hukum, menghantam sisa-sisa jiwa yang mulia surgawi pemakan jiwa, membuatnya gemetar semakin hebat. Tidak, Tuan Bintang, ampuni nyawaku, aku tahu aku salah, aku bersedia menerima hukuman apapun, aku hanya memohon ampuni nyawaku. Sang pemakan jiwa tak lagi peduli dengan martabat yang mulia surgawi.
Layaknya orang kusta yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, ia dengan panik bersujud kepada sosok di langit berbintang. Jiwa itu terpelintir dalam cahaya bintang, tampak sangat lucu dan menyedihkan. Soul Devourer tahu bahwa dia bukan tandingan Fire Spirit Star-Lord. Melihat sang pemakan jiwa, yang tadinya begitu sombong dan menghajar mereka hingga babak belur beberapa saat sebelumnya, kini begitu rendah hati dan ketakutan, rasa frustrasi dan amarah Chen Ping yang terpendam pun menemukan jalan keluar. Dia dengan kuat menekan luka-lukanya, menegakkan punggungnya, dan meskipun berlumuran darah dan tampak sangat acak-acakan, wajahnya sekali lagi memancarkan senyum mengejek yang menyebalkan saat dia melepaskan rentetan serangan pada Soul Devourer, yang meratap di bawah cahaya bintang. Bukankah ini anjing tua sombong yang menyebut dirinya yang mulia surgawi? Kenapa dia jadi begitu lernah hanya dalam beberapa menit? Bukankah dia baru saja akan mencabut jiwaku dan membakarku selama 10.000 tahun? Bukankah dia menyebut kita cacing dan semut? Ada apa denganmu? Kenapa gemetar? Aduh, jiwamu tipis sekali, seperti kain compang camping. Mungkin akan hancur tertiup angin. Kemana perginya kesombonganmu itu? Tunjukkan pada senior Fire Spirit Star-Lord. Oh, aku lupa, kau hanya berani menggonggong beberapa kali di depan kami semut. Begitu kau melihat orang yang benar-benar penting, kau langsung menjadi pengecut tak bertulang punggung. Kau benar-benar mempermalukan makhluk surgawimu. Masih minta ampun. Kamu tahu caranya minta ampun sekarang. Di mana kamu sebelumnya? Sudah kubilang, sudah terlambat. Bajingan tua yang jahat dan sangat bejat sepertimu pantas ditangkap oleh Dewa Bintang Roh Api Senior dan dibakar hidup-hidup. Tidak, dibakar hidup-hidup dalam lampu jiwal dia akan membakarmu selama 10.000 tahun. Chen Ping mengumpat begitu kerasnya hingga ludahnya hampir mendarat di wajah sang pemakan jiwa. Dia mencurahkan seluruh rasa frustrasinya karena dipukuli sampai mempertanyakan keberadaannya, kemarahannya karena melihat rekannya terluka, dan kelegaannya karena lolos dari situasi putus asa ke dalam rentetan kata-kata sarkastis ini. Jiwa sang pemakan jiwa bergejolak karena omelan itu, dan api hijau hantu di tubuhnya berkobar liar, yang jelas menandakan bahwa ia akan meledak karena marah. Namun di bawah cahaya langit berbintang yang memumikan dan keagungan sang Raja Bintang, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya bisa menundukkan kepala dan menanggung hinaan yang memalukan itu. Kebenciannya terhadap Chen Ping begitu kuat sehingga bahkan air sungai Netherworld pun tak mampu menghanyutkannya. Si tua Hei berusaha keras mengangkat kepalanya dari lubang yang dalam. Melihat pemandangan ini, ia menyeringal, mulutnya penuh darah, ingin tertawa, tetapi rasa sakitnya memperparah lukanya, sehingga ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara serak yang aneh. Naga-naga lain yang terluka juga merasa sangat lega, kata-kata Tuan Chen benar-benar merupakan senjata kebenaran. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang tampak tak terpengaruh oleh perdebatan vulgar Chen Ping. Wajahnya yang pucat tetap tanpa ekspresi saat ia kembali berbicara dengan tenang, menyatakan takdir yang mulia surgawi pemakan jiwa, keras kepala dan tak termaafkan. Demi bintang-bintang, sucikanlah. Saat dia selesai berbicara, pilar cahaya bintang yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan dan kokoh. Kekuatan pemurniannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sang pemakan jiwa mengeluarkan ratapan terakhir yang putus asa. Jiwanya, bagaikan balok es yang dilemparkan ke dalam tungku baja, menyusut dan memudar dengan cepat, di ambang pemurnian total dan kembali ke ketiadaan. Semua orang menghela napas lega, pertempuran yang sulit dan brutal ini akhirnya berakhir dengan cara yang tidak terduga. Namun, ketika semua orang mengira situasinya sudah selesai, ledakan 3 di atas Burial Abyss, di samping celah yang dibuka oleh pilar cahaya bintang. Tanpa peringatan, keretakan spasial lain, lebih dalam dan lebih ganas, terbakar dengan amukan api iblis hitam, secara paksa dirobek oleh kekuatan tirani yang tak tertandingi. Tekanan yang mengerikan, sangat panas, ganas, dan dipenuhi aura kehancuran dan kekacauan, menyapu keluar dari retakan yang baru muncul seperti tsunami, seketika mengencerkan rasa kesucian dan pemurnian yang dibawa oleh pilar cahaya bintang. Ditunggu abis gini ada lanjutan babnya. Stay tune di channel RSN Official.